dikasihi Tuhan, kita sudah masuki bulan Maret dan tema kita selama bulan Maret ini bebas dari serangan kejahatan serta penghinaan dan gangguan. Untuk itu kami mengajak jemaat untuk berpuasa ala Daniel mulai tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2025 kita melakukan puasa Daniel selama 21 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, shalom saudara. Puji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan bersyukur karena sampai saat ini Tuhan setia terhadap kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah. Kita akan bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami. Kami mau membawa pujian kami kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh bergabung Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat kami datang kepadamu Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah Tuhan, tetapi kasih setia-Mu tetap sama dalam hidup kami Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama. dunia berubah. Dunia
Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau ajaib bagi kami dan mulia bagi kami Tuhan. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama dan mau katakan Kau Allah yang besar. Haleluya. Tuhan. Hanya nama Yesus, nama Raja di atas segala raja, berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang siap bersorak-sorai bagi Allah yang ajaib. Sama-sama katakan
Sekali lagi katakan amin. Sorak-sorak bagi Allah kita Yesus Kristus. Mari kita datang dengan satu nyanyian di hadapan Tuhan. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi. Angkatlah tanganmu. Saudara, kalau saat ini kita banyak ya melihat saudara-saudara kita mungkin pada mudik, lebaran saudara ya. Tapi percaya bahwa kita yang ada di tempat ini sama-sama umat pilihan Tuhan. Amin. Kita juga diberkati Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Percaya bahwa setiap saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Oleh sebab itu katakan kiri kananmu, katakan engkau biji mata Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita bersorak-sorai hai umat Tuhan. Sebab Dia kudus, Allah yang mulia. Sama-sama katakan
saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman saudara. Hari Selasa tanggal 1 April ibadah KPK diliburkan. Hari Kamis ibadah doa lawatan juga akan diliburkan, dan kita akan kembali lagi beribadah hari Minggu, ibadah raya. Kita akan melakukan ibadah secara online dan onsite, dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Dan puji nama Tuhan, itu beberapa pengumuman, dan kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini Tuhan. Waktu kami yang kami lalui, semuanya Tuhan yang menyertai. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan itu dari hati kami Tuhan. Kami memberikannya dengan sukacita, sebab apa yang kami terima dari Engkau Tuhan, itu semuanya baik bagi kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan apa yang kami berikan boleh menjadi berkat Tuhan di tempat kami menabur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami mau katakan setia, akan tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, tapi ku katakan dalam hati untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetap
pagi hari ini kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap menyembah Engkau. Seumur hidupku sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar
untuk kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, berkuasa, sekaligus Allah yang peduli akan kehidupan setiap umatnya. Pagi ini kami datang membawa ucapan syukur, karena dari hari ke hari kami terus melihat pertolongan Tuhan. Setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kami melihat anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Perlindungan Tuhan dan kasih setia Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati, lidah, bibir kami tak henti-hentinya mengucap syukur, karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kembali sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah roh hikmat dan pewahyuan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap orang yang hadir boleh mendapatkan pesan-pesan khusus dari Tuhan. Ada pencerahan dan ada hikmat yang dari Tuhan datangnya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan Yesus luar biasa, katakan bersama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Iya. Sekalipun kita masih ada di tempat ini, tidak kemana-mana, saudara ya, atau merencanakan bepergian ya, yang jelas kita tahu Tuhan Yesus luar biasa, saudara ya. Kemanapun kita pergi, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ya, saudara, orang-orang yang baik dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Saudara, pada pagi hari ini saya rindu membahas satu ayat ya. Mari kita membaca di Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Ya, sudah tertulis di situ saudara. Mari kita baca bersama-sama Amsal 28 ayat 14. 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Yuk kita baca 2 kali lagi. 2, 3. Bahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Terakhir 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, saudara, di sini dalam kitab Amsal ini dibandingkan, ya, ada perbandingan, yaitu orang yang senantiasa hidupnya takut akan Tuhan dan ada orang yang mengeraskan hati. Ya, tentunya saudara memilih kehidupan yang baik, yaitu takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia, tetapi orang yang mengeraskan hati itu akan jatuh ke dalam malapetaka. Hidupnya gak enak, hidupnya berantakan, hidupnya gak karu-karuan. Nah, hari ini kita akan fokus kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena saya rindu, Tuhan pun rindu, semua umat Tuhan, semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus hidupnya berbahagia. Saudara mau hidup berbahagia? Kita harus hidup senantiasa takut akan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara takut akan Tuhan, maka ada orang yang berpikir, oh, takut akan Tuhan itu bisa jadi orang itu takut dimarahi sama Tuhan. Ya, kadang-kadang di sekolah minggu itu kan ada, jangan nakal-nakal, nanti Tuhan Yesus marah, gitu kan. Jangan nakal-nakal, nanti Bapa di surga marah.
Ya saya nggak tahu apakah di sekolah minggu itu guru-guru mengajarkan begitu, atau di sekolah-sekolah Kristen masih ada yang mengajarkan begitu, tetapi itu dulu, saudara, dulu pernah ada yang seringkali sedikit-sedikit, mungkin orang tua juga begitu. Ada orang tua yang sedikit-sedikit itu anaknya dikasih tahu, ayo jangan nakal, nanti Tuhan Yesus marah gitu. Nah saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti hipertensi gitu, saudara ya. Dikit-dikit marah, ya. Ada apa sedikit marah. Enggak, saudara. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita itu penuh kasih. Amin. Terus kemudian ada orang yang berpikir takut akan Tuhan itu mungkin takut dihukum. Ya, seperti anak-anak di sekolah, kalau tidak membuat PR, tidak membuat pekerjaan rumah, itu nanti dihukum di sekolah. Itu juga dulu, misalnya begitu, saudara. Saya beri ilustrasi bahwa orang itu takut dihukum. Akhirnya dia mengerjakan tugasnya. Dia mengerjakan semua yang menjadi tanggung jawabnya di rumah supaya tidak dihukum. Ya. Nah, saudara, rupanya kata takut itu, next ya slide-nya. Kata takut itu artinya hormat dan kagum. Bukan takut dimarahin, takut dihukum, bukan itu artinya. Tapi takut itu artinya hormat dan kagum. Jadi orang Kristen, orang percaya itu menghormati Tuhan, kagum dengan Tuhan, karena memang Tuhan itu sudah sangat-sangat baik kepada kita. Bahkan kita salah pun, kita berdosa pun, kita tidak langsung dihakimi. Tapi kita diberi kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu mengagumkan. Kita punya Tuhan yang bisa dikenal dengan kemampuan atau otak kita yang terbatas. Karena ada loh, di tempat-tempat lain Tuhannya tuh susah, saudara ya, untuk mengenal Tuhan. Terus cara mengenal Tuhannya gimana? Ya mereka mendengarkan khotbah-khotbah kita supaya mereka bisa mengenal Tuhan mereka, ya. Nah saudara, jadi kita itu takut artinya juga menjunjung tinggi. Kita menjunjung tinggi Tuhan kita di setiap keadaan. Kita mau tunduk, kita mau taat. Nah, itu seputar arti-arti dari kata takut akan Tuhan. Jadi bukan takut dihukum, bukan takut dimarahin, bukan itu, saudara. Arti sesungguhnya, ya, silakan dibacakan, saudara. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Yang kelihatan silakan dibacakan. 2, 3. Iya. Seputar itu arti kata takut akan Tuhan. Karena saudara, kehidupan itu harus dipupuk. Manusia itu punya tanggung jawab. Tuhan sudah memberikan keselamatan gratis. Penebusan dosa gratis. Tapi manusia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita memupuk kerohanian kita supaya kita bisa memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu penting apa enggak? Menurut Bapak Ibu? Penting Bapak Ibu. Kalau orang Kristen tidak memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, berarti sudah pasti itu kerohaniannya tidak pernah dipupuk. Kerohaniannya tidak pernah ditumbuhkan, tidak pernah berkembang, tidak pernah berbuah. Karena kehidupan akan Tuhan itu bukan hanya kita, orang Kristen itu mencoba kehidupan, mencoba supaya hidupnya takut akan Tuhan. Bukan coba-coba Bapak Ibu. Bukan juga orang Kristen itu sebaiknya hidupnya takut akan Tuhan. Bukan sebaiknya. Tetapi orang Kristen, semua orang yang mengikut Tuhan Yesus itu harus bisa hidup takut akan Tuhan. Amin. Coba ucapkan bersama saya. Setiap orang Kristen harus bisa, ya sampai situ dulu ya. Setiap orang Kristen harus bisa. 2, 3. Hidup takut akan Tuhan. 2, 3.
Ya, sekarang disambung. 2, 3. Setiap orang Kristen harus bisa hidup takut akan Tuhan. Harus bisa, Bapak Ibu. Karena itu bagian orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Bukan sebaiknya. Kalau sebaiknya kan cuma anjuran. Bukan mencoba. Mencoba ya tapi harus terus. Harus bisa. Nah, itu targetnya, saudara. Kalau hidupnya tidak takut akan Tuhan, saudara pernah dengar gak di Jakarta? Tidak tahu beberapa tahun yang lalu. Ada rohaniawan Kristen. Tapi membunuh orang dan kemudian orangnya dimutilasi, dimasukkan koper. Gimana ini, saudara? Kalau kejadiannya kayak gitu. Kalau saudara tidak dengar, ya sudah, tidak apa-apa. Hari ini saudara mungkin baru dengar, ya. Loh, itu kan betul. Iya, itu heboh, saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu. Pelakunya seorang pria, korbannya seorang wanita. Ya, itu bisa terjadi, saudara. Loh, itu rohaniawan. Iya, pelayanan. Iya, rohaniawan ya pelayanan, Bapak Ibu. Ya, tapi bisa melakukan semacam itu kadang tidak masuk di akal, saudara, karena namanya orang bergaul dengan Tuhan Yesus, ya, namanya orang pengikut Yesus itu hidupnya penuh kasih. Amin. Hidupnya penuh kasih, Bapak Ibu. Hidupnya enggak sembrono hidupnya. Nah, tapi ada orang-orang yang mungkin tidak memupuk kerohaniannya terus-menerus. Karena itu ayatnya tadi kan saudara kalau membaca, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Senantiasa, terus. Itu dipupuk, Bapak Ibu. Ya, tidak muncul begitu saja, tetapi dipupuk. Itu dipupuk itu artinya apa? Dipelihara. Sesuatu yang dipelihara. Apa buktinya bahwa orang itu hidup takut akan Tuhan? Menurut Bapak Ibu, takut akan Tuhan buktinya apa? Ya? Melakukan firman. Ya, ada lagi? Slide-nya next. Ya. Bukti orang itu hidup takut akan Tuhan, yang merah itu, saudara. Silakan dibaca. 2, 3. Iya. Itu saya jawab secara umum saja. Tadi melakukan firman, ya, betul juga. Tapi yang jelas orang itu takut berbuat dosa. Ini sudah pasti, saudara. Harga mati. Itu orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, hari ini mari kita merenungkan, ya, bagaimana supaya kita ini bisa mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Karena tidak semua orang itu bisa hatinya dibawa untuk selalu takut akan Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan. Itu tanggung jawab setiap orang Kristen untuk memupuk kerohaniannya, ya. Yang pertama, saya mempelajari ada beberapa atau ada 3 hal yang akan saya sampaikan, saya sharingkan, ya, supaya kita dapat memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama, rindu dekat dengan Tuhan. Yuk kita ucapkan bersama, rindu dekat dengan Tuhan. 2, 3. Rindu dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi kerinduan itu penting, Bapak Ibu, penting. Kerinduan itu penting. Saudara kalau punya pasangan, saudara rindu enggak sama pasangan saudara? Misalnya saudara jauh. Kalau saudara jauh rindu. Ada yang cuma pergi kerja aja, ya saudara. Pergi kerja beberapa jam, itu sudah rindu sama pasangannya. Sudah kangen ketemu, kangen untuk ngobrol-ngobrol. Begitu juga kehidupan kita dengan Tuhan. Karena itu Tuhan itu juga bisa disebut Yesus kekasih hatiku. Ada lagu yang begitu. Kenapa? Karena itu tuh merupakan kekasih kita yang kita bisa rindukan.
kita kangen dengan Dia. Karena kerinduan ini membawa kita selalu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, yang disebut pengalaman pribadi. Saudara, saya mau sampaikan bahwa kalau tubuh ini adalah bait roh, ya, dalam perjanjian baru kan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, maka yang namanya ibadah itu tidak pernah berhenti. Amin. Ibadah kita itu tidak pernah berhenti, bukan dibatasi hanya 2 jam di tempat ini, tetapi keluar dari tempat ini kita pun terus dalam kondisi beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh selesai dari gereja itu sudah hidupnya tidak karu-karuan. Yaitu pengertian yang salah. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka ibadah itu tidak pernah selesai. Ibadah itu terus berlangsung. Ketika saudara bekerja, ketika saudara di kantor, ketika saudara di rumah, ketika saudara tidur, dimanapun saudara berada, itu kita harus punya konsep ini. Bahwa kita ini sedang beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu yang disebut bahwa kita ini terus rindu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dalam frame, saudara dalam lingkungan atau saudara dalam pemikiran semacam ini, maka kerinduan akan Tuhan itu bisa terus dipupuk dalam kehidupanmu. Karena mungkin saudara sedang dalam kesedihan, saudara sedang disakiti orang, tapi di dalam hatimu itu tetap menyembah kepada Tuhan. Hatimu tetap ada puji-pujian, ada penyembahan, sehingga saudara ini seperti ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan apapun serangan dari luar yang gak mempan lah. Gak mempan, saudara. Demit orang dulit. Apalagi? Setan ora doyan. Leloro podo lungo. Saben dina bejo. Mati mlebu swarga. Loh, ngetop saudara itu. Ya itu punya versi Kristen gitu kan. Ulangi. Demit orang dulit, setan ora doyan, leloro padha lunga, saben dina bejo, mati mlebu swarga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya itu yang menjamin Tuhan Yesus semuanya itu. Ya kan? Karena kita ini orang yang rindu dekat dengan Tuhan, hatinya terus menyembah, dimanapun kita berada kita ini dalam suasana ibadah, ya kan? Dalam konsep pemikiran itu, maka hidup kita ini kayaknya selalu dalam hadirat Tuhan gitu loh, saudara. Tidur pun begitu. Makanya ikut Tuhan Yesus tuh sebetulnya enak, saudara. Oh enak banget, saudara. Karena sudah hidupmu dijamin, saudara dalam perlindungan, bahkan semua masalah itu loh yang datang kepada saudara, semuanya tuh kalau menurut 1 Korintus 10 ayat 13, itu semuanya itu tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi semuanya itu under control, di bawah kendalinya Tuhan. Sebetulnya gitu pengertiannya, sebetulnya. Walaupun kita ngomongnya, kesaksian kita, cerita kita, wah Pak, masalah Pak itu sepertinya luar biasa. Masalahnya yang dibuat luar biasa. Sepertinya saudara cerita tuh begitu. Padahal Yesus lebih luar biasa dari masalah kita. Lebih luar biasa, lebih besar, masalahnya kecil. Karena itu kan kita punya konsep gini, kalau ada masalah besar, mari kita kecilkan. Kalau ada masalah kecil, mari kita tiadakan atau hilangkan. Konsepnya begitu. Karena pencobaan-pencobaan semuanya itu loh, sudah ditakar sama Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Dalam kehidupan saudara, semuanya ini loh, seperti apa? Tuhan tuh kasih benteng gitu loh. Mati pun loh, sampai saudara mati, itu mana ada kitab yang mengatakan mati adalah keuntungan. Cuma kitabnya orang Kristen, saudara. Karena itu orang Kristen tidak ada yang takut mati. Amin. Karena mati adalah keuntungan.
Sampai sudah kita ini seperti dibentengi dengan kebaikan, sampai mati pun itu loh sudah ditulis matimu keuntungan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Loh, mati pun berbahagia. Karena kehidupan yang akan datang sudah dijamin juga, sudah dijelaskan juga. Mau apa lagi saudara? Komplit. Jadi firman Tuhan itu paket yang komplit buat manusia yang mau jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Komplit saudara. Dan enggak, ya sekalipun ada orang yang menafsirkan begini, menafsirkan begitu saudara ya, tapi yang jelas itu sudah lengkap. Ya, mulai lahir ya, itu sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah semua saudara ya. Hidup ini bagaimana kita hidup semuanya sudah. Makanya ada lagu gini, tiap langkahku apa lanjutannya? Diatur oleh Tuhan. Ya kan? Enak saudara, hidup ini ditoto. Semua orang Kristen yang hidupnya takut akan Tuhan tuh melihat, oh ya, Tuhan tuh menata saudara ya. Menata. Saya punya anak, sebetulnya nggak bisa saudara untuk kuliah di kedokteran gigi, nggak bisa. Kita nggak punya uang, nggak punya uang sebesar itu karena masuknya swasta, masuk negeri nggak mungkin. Udah kita coba, ada 7 universitas negeri kurang lebih ya yang kita coba untuk mendaftar di situ, tapi kuotanya terlalu kecil. Apalagi orang Chinese misalnya gitu, waduh, ya. Nah, tapi saudara ya, dengan masuk swasta, mendaftar swasta gelombang pertama, itu sudah ratusan juta. Terus belum nanti uang semesternya. Menurut kacamata kami sebagai orang tua, berat dan pasti tidak mampu. Tidak mampu, saudara ya. Kecuali saya bisnismen, ya. Kalau saya bisnismen gampang, saudara. Tapi kalau bukan bisnismen, ada uang toh Pak? Ada. Tapi untuk sebesar itu tidak bisa. Tapi ketika semua itu diserahkan kepada Tuhan, dibawa dalam doa, dipergumulkan, ting, gampang gitu aja saudara masuk. Loh, kurang sekian. Semua ada bantuan dari sana, bantuan dari sini. Nanti kurang sedikit dicicil, tanya sekolah, boleh nggak dicicil? Oh boleh, silakan. Sampai kapan? Sampai tahun depan. Semuanya lolos. Terus bagaimana dengan uang semesteran? Uang semesteran, Tuhan sudah sediakan, saudara. Bahkan saya tidak keluar uang semesteran. Uang semesteran piro toh Pak? 1 semester cuma 30 juta. 1 semester. Bukan 1 bulan loh, 1 semester. Cuma 30 juta. Belum transportnya, belum uang makannya. Karena kadang kuliahnya pagi, pulangnya sore gitu saudara ya. Belum untuk lab, untuk ini, untuk itu. Semuanya loh, uang transportnya, uang sakunya, uang labnya, uang buku, komplit sudah disediakan sama Tuhan. Jadi saya tidak perlu. Oh, memangnya dapat beasiswa tak? Bukan, semuanya diatur oleh Tuhan. Kalau tak ceritakan terperinci terlalu lama, saudara. Intinya gitu, semua diatur oleh Tuhan. Udah gitu aja. Jadi saya tidak menyediakan semuanya, tidak. Saya cuma sebatas uang masuk, ya, yang tadi saya nyicil itu aja. Udah. Nah, saudara, itu yang namanya kehidupan diatur oleh Tuhan itu sampai sedetail-detailnya itu loh Tuhan perhatikan. Kalau saudara tidak punya Tuhan Yesus yang hidup, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau saudara punya Tuhan Yesus yang hidup, semuanya mungkin. Ada orang yang mau kuliah, ya, saya dapat cerita. Kedokteran gigi juga. Yang cerita anaknya sudah jadi dokter gigi 2. Lulusan Trisakti Jakarta.
Dua-dua sudah jadi dokter gigi. Terus saudaranya mau masuk kuliah, ya kan? Dikasih tahu, gelombang pertama tambah ono uang pendaftaran misalnya sekian ratus juta. Tambah ono, tambah berapa ya? 50 gitu. Ditambahi cuma 25 juta. Tidak keterima. Gelombang kedua misalnya tadi 100, nih jadi 150, nanti gelombang ketiga naik lagi jadi 200 gitu kan. Itu uang pangkalnya tok. Tambah no, nganu ya 75, cuma ditambahi 50, tidak keterima. Gelombang ketiga daftar lagi jadi sekian ratus, tambah no 100 ya. Terus ditambahi 100, keterima. Keterima. Tapi saudara ini ngomong ini, sudah tak suruh lu, tambah no 50, kok ngeyel. Saya nih anaknya sudah 2 lulus dari ngeyel ya nggak terima. Kedua tak suruh nambahi sekian, ndak dilakukan. Padahal punya uang orang itu. Makanya jadi orang tuh jangan pelit-pelit, malah kena mahal. Gelombang ketiga kan kena mahal tuh. Sudah naik, tambah 100. Saudara tahu anaknya perempuan jalani kuliah semester 1, semester 2 aman. Semester 3 ketemu mayat. Pingsan. Sehabis pingsan gimana? Mau kuliah nggak? Nggak mau. Trauma. Terus papanya ngomong-ngomong, "Nik, kalau kamu ndak kuliah papa sedih loh." Ya wis, terus ngobrol-ngobrol, "Ndak bisa, Pak. Ndak bisa, Pak." Malah nangis ya. Ya wis, pindah kuliah wis. Kan eman-eman, Pak. Sekian ratus juta kita buang. Wis, ndak apa-apa wis daripada kamu ndak kuliah. Ting, hilang sudah. Pindah kuliah. Bayangkan sudah tadi mau gelombang 1 sebetulnya bisa diterima, gelombang kedua bisa, gelombang ketiga sudah naik. Tiba-tiba semester 3 tidak dilanjutkan, dibuang gitu. Saya dengar cerita gitu, waduh, kok ada yang masuk ke dokteran tidak siap mental gitu. Saya tanya sama anak saya, sudah? Mayat sudah? Oh sudah. Gimana? Enggak apa-apa kok. Ya memang kayaknya coklat-coklat tua gitu karena sudah diformalin. Ojo dibayangno lho saudara, kok ono sing girap-girap. Takut. Enggak usah dibayangkan ya. Kalau memang saudara takut. Nah, saudara, mari kita lanjutkan saudara ya. Saya tiba-tiba teringat itu. Kehidupan itu harus dipupuk. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, mau berjuang melakukan firman Tuhan. Ternyata melakukan firman Tuhan itu butuh perjuangan. Setelah saya pelajari, saya renungkan, iya, tidak bisa langsung Bapak Ibu. Ternyata melakukan firman Tuhan butuh perjuangan. Itu tidak mudah, saudara. Untuk mengampuni, untuk mengalah, untuk memberi, tidak membalas jahat dengan kejahatan, butuh perjuangan. Tidak bisa dengan sendirinya. Butuh suatu pembelajaran. Butuh ketekunan. Butuh kegigihan untuk bisa menerobos supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Rupanya tidak mudah, saudara. Dan itu terus dilatih. Amin. Mari ucapkan bersama, saya harus berlatih melakukan firman Tuhan. 2, 3. Saya harus berlatih melakukan firman Tuhan. Karena itu butuh latihan. Mungkin gagal. Tidak apa-apa gagal. Karena saudara sedang berlatih. Orang yang mencoba itu bisa gagal. Tapi orang yang tidak berani mencoba itu malah tidak berhasil. Karena tidak pernah dicoba, mana bisa berhasil. Kalau saudara mencoba, bisa gagal, tidak apa-apa gagal. Yang penting nanti dicoba lagi. Ya, Pak, aku gagal terus trauma ya Pak, aku pingsan-pingsan kayak tadi ceritanya. Ya jangan sampai begitu, saudara ya. Nah, mari kita terus berjuang. Kita bukan hanya membaca. Jadi orang Kristen tuh ada step atau level-levelnya.
Jadi ada orang Kristen yang levelnya cuma membaca firman Tuhan, ya kan? Dia cuma membaca terus, membaca pokoknya setiap hari Pak 2 pasal, setiap hari 3 pasal, setiap hari 1 pasal. Atau ada orang, Pak setiap hari 1 ayat. Ya nggak apa-apa sudah, levelmu di mana terserah. Tapi yang penting saudara itu membaca dulu. Karena tanpa membaca saudara tidak mungkin merenungkan. Pak, merenungkan kisah jane artinya apa? Merenungkan itu memikirkan terus-menerus, memikirkan berulang-ulang. Dibaca lagi, dipikirkan lagi, dibaca lagi, dipikirkan lagi. Itu merenungkan. Kayak binatang memamah biak. Yang makanannya sudah ditelan, terus dikeluarkan, dikunyah-kunyah gitu, saudara ya. Ya, itu proses merenungkan itu seperti itu. Jadi diulang lagi, baca, diulang lagi, dipikirkan. Oh ini maksudnya begini, oh pengertiannya begitu, terus penerapannya bagaimana. Itu semua proses merenungkan. Plus mungkin menyelidiki. Mungkin saudara sedang menyelidiki. Loh kenapa diselidiki? Ya mungkin saudara pengen tahu latar belakangnya. Kenapa kok ada kata-kata begini? Kenapa kok ada begitu? Ya, nah proses membaca, kemudian menyelidiki, kemudian merenungkan, kemudian masih lagi harus berjuang. Berjuang untuk apa? Melakukan. Dan ini semua, proses-proses ini mungkin sudah kita jalani. Amin. Tapi yang jelas, saudara, untuk melakukan itu tidak mudah. Tidak seperti orang membalik telapak tangan. Kecuali memang saudara sudah berlatih terus. Berlatih. Dan saudara sudah lulus. Ya kan? Latihan lulus, ada masalah gitu saudara bisa menangani lagi. Ada masalah gitu, gampang. Karena sudah berkali-kali. Sudah lulus, sudah berkali-kali mencoba, sudah berlatih. Sudah dengan cara begini. Saudara sudah banting tulang mungkin ya, tulang dibanting-banting, pokoknya istrinya saudara sudah berusaha semaksimal mungkin sampai akhirnya saudara lolos. Kalau sudah sampai begitu, perjuangan saudara luar biasa. Karena itu pasti pertolongan Tuhan. Ya, bukan kemampuan diri kita sendiri. Karena untuk mencoba lagi, mengampuni itu berat loh saudara. Bayangkan saudara, kalau saudara punya anak tunggal, terus anak tunggal ini dibunuh oleh temannya sendiri, dan teman itu sering main ke rumah saudara. Itu untuk mengampuni orang itu, waduh saudara, berat. Berat saudara. Tapi ada seorang ibu yang berhasil mengampuni. Kalau nggak salah itu orangnya kulit hitam, negro, bahkan pembunuh anaknya. Karena dia kan anaknya tunggal. Kalau anaknya dibunuh, dia punya anak nggak? Nggak punya, karena sudah mati kan, anaknya tunggal. Pembunuh itu sudah diangkat jadi anaknya. Kapan itu? Diproklamasikan, diceritakan itu kejadian di pengadilan. Setelah diputus hukumannya, dia berpelukan, dia ngomong, aku mengampuni dan kamu tak anggap jadi anakku. Karena anakku sudah mati. Ini butuh proses, saudara. Orang bisa mengampuni dan pembunuhnya jadi anaknya. Diangkat jadi anaknya nih. Wah, ini bukan main sinetron, saudara, yang pura-pura. Bukan, ini beneran, saudara ya. Kisah nyata. Tapi itu butuh perjuangan berlatih sampai bisa kayak gitu, saudara. Itu butuh sebuah hati yang takut akan Tuhan tadi. Ya, hati yang takut akan Tuhan itu bisa membuahkan hasil, yaitu kehidupan yang takut berbuat dosa. Target kita saudara tahun 2025 memiliki kehidupan takut akan Tuhan senantiasa. Ingat-ingat katanya senantiasa. Ya itu ada kesenantiasanya saudara. Kalau hidup takut akan Tuhan cuma hari Minggu, ya kayak tunggale saudara. Ya kan? Oh Pak, saya hidupnya takut akan Tuhan, tapi cuma hari Minggu. Kan pernah tak ceritain kan, ada seorang ibu yang kalau hari Minggu itu jadi baiknya seperti malaikat. Seperti malaikat, saudara. Tapi begitu Senin,
Sampai Sabtu dia benar-benar seperti penjahat. Hatinya jahat, kata-katanya jahat, pikirannya jahat, cara berbisnisnya jahat, semuanya jahat, mirip sindikat, mafia. Tapi begitu hari Minggu, jadi baik, saudara, seperti malaikat lagi. Pokoknya hidupnya gitu terus. Ini kayak gini munafik gak? Tapi itu ada, saudara. Semacam itu ada. Dan itu saya mendengar sendiri dari rekan hamba Tuhan. Ya, loh kok tahu Pak rekan hamba Tuhan? Yang cerita sopir pribadinya. Sopir pribadinya siapa Pak? Sopir pribadinya ya ibunya tadi itu. Yang malaikat sama penjahat itu, saudara ya, yang munafik itu. Jadi ketika ada tamu dari sebuah gereja, dia langsung welcome, silakan nginep di tempat saya. Ini dikasih mobil, dikasih sopir, ya, makanan semua tersedia, minuman semua, mau kemana aja bisa. Baik kan? Baiknya setengah mati, saudara. Tapi coba dengar kata sopirnya, Pak, tolong saya carikan kerjaan, Pak. Loh, kenapa? Aku enggak tahan Pak di sini Pak. Loh kenapa? Loh kenapa terus? Pak pendeta yang diantar ini. Loh kenapa? Maka cerita dia. Nah ceritanya semacam itu. Wah Pak, kalau meso-meso Pak, ngeri Pak. Kebun binatang Pak, kalah Pak. Nah saudara, yuk kita itu berjuang melakukan firman Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, tapi percayalah, Roh Kudus pasti menolong. Amin. Ucapkan bersama saya, mari tangan kanan taruh di dada, katakan Roh Kudus pasti menolong. Ketika saya melakukan firman Tuhan. Ulangi lagi, Roh Kudus pasti menolong ketika saya melakukan firman Tuhan. Iya. Saya berdoa semuanya mau berjuang karena ini tanggung jawab kita. Kita baca, kita renungkan, kita selidiki, kita kunyah lagi, kita baca lagi, kita bahkan mungkin sampai hafal, terus kita lakukan firman Tuhan. Ketika saudara melakukan, terus coba, jangan takut gagal, saudara. Ya, mengalah, jangan takut gagal. Mengampuni, jangan takut gagal. Tidak usah membalas, jangan takut gagal. Semuanya saudara, memberkati orang lain, mendoakan orang lain, jangan takut gagal. Karena gagal itu adalah bagian dari proses yang harus kita lewati, yang harus kita perjuangkan supaya firman Tuhan itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir saudara, bagaimana memiliki hati yang takut akan Tuhan? Next, yang ketiga, tolong dibacakan 2, 3. Iya, membuka hati untuk dituntun Tuhan atau dituntun Roh Kudus. Karena tidak semua orang yang membaca firman Tuhan itu mau membuka hati untuk dituntun Tuhan. Artinya ada orang-orang yang masih mengeraskan hati. Tadi kan Alkitab mengatakan saudara, di Amsal 28 ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Ternyata ini diperbandingkan oleh kitab Amsal, ya, ada orang yang hidupnya senantiasa takut akan Tuhan, tapi ada orang yang mengeraskan hati. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Ternyata tidak semua orang Kristen itu mau dituntun oleh Tuhan atau oleh Roh Kudus. Tidak semua. Ya. Apakah semua orang mau mengampuni? Tidak semua loh, saudara. Bahkan ada kok orang Kristen yang ngomong, oh titenono ya, sampai mati ya tak iling-iling terus. Gak tak ampuni kon. Loh kan kapanane wis tak ampuni sekali, wis tak ampuni lagi 2 kali, tak ampuni lagi. Saudara, semua kesalahan-kesalahan orang itu diingat-ingat terus. Bayangkan saudara. Apakah ini sikap mengampuni? Enggak. Diingat-ingat terus saudara, diingat-ingat terus. Awas ya. Awas.
Kamu sekali lagi berbuat salah, awas. Tidak mau diampuni. Sampai mati pun aku tidak akan mengampuni. Itu diucapkan. Iya, diucapkan. Kalau nggak diucapkan tuh tidak tahu. Menurut saudara, iblis tuh tahu pikiran kita nggak? Apakah iblis tahu pikiran kita? Tidak tahu. Terus iblis taunya pikiran kita dari mana? Iya, dari ketika kita mengucapkan atau dari gelagat kita. Gelagatnya ngapain? Ya, iblis tidak tahu apa yang kita pikirkan karena iblis tidak maha tahu. Yang maha tahu siapa? Tuhan Yesus maha tahu. Iblis tidak maha tahu. Tapi iblis tahu ketika kita mengucapkan. Tadi mengucapkan apa? Oh, aku tidak akan mengampuni kamu. Sampai mati pun aku tidak akan mengampuni. Iblis tahu, saudara. Kalau orang tuh ngomong. Ya. Nah, saudara, jadi ada orang-orang yang tetap mengeraskan hati. Tidak mau mengampuni, tidak mau mengalah. Karena mengalah dan mengampuni ini kunci kelanggengan sebuah keluarga. Saudara, saya mau nanya, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga di atas 25 tahun, itu ada enggak ini, mengalah dan mengampuni? Jangan sampai saudara ngomong, enggak ada Pak, enggak ada. Saya enggak percaya, saudara. Saya sudah 25 tahun berkeluarga. Tapi pasti saudara tanya istri saya, ada enggak mengalah dan mengampuni? Banyak. Dulu sama Pak Pendeta dipesan nih, kamu kalau mau berkeluarga, mau menikah, kamu harus membawa segudang pengampunan. Itu ilustrasi, saudara, sebetulnya. Segudang pengampunan. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu pasti 1-2 orang itu bisa bergesekan. Bisa saling menyakiti. Ya, menyakit dari mana Pak? Mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Wah, itu kan sering kan? Menyerang pribadi pasanganmu. Menyerang pribadi. Jadi kalau marah tuh yang diserang pribadi. Bukan untuk tujuan mencari solusinya, tapi yang diserang pribadinya terus. Oh, dasar kamu pelit, dasar kamu ini, dasar kamu ini, dasar kamu ini. Wah, gitu terus. Yang diserang pribadi. Nah, menurut saya menyerang pribadi itu baik nggak, Sir? Nggak baik, karena memang orang ya seperti itu. Saudara pernah dengar orang bercerai gara-gara mencet odol? Loh, kok tahu Pak? Ya Pak Hakimnya yang mengorek-ngorek itu ketika persidangan. Loh, kenapa? Toh sebetulnya kenapa kamu kok mau bercerai gitu loh? Dikorek-korek, ditanya-tanya. Oh, iya, ini menghina orang tua saya, ini yang ini. Saya kan memang dari keluarga miskin, saya harusnya punya harga diri tapi dihina gitu-gitu, saudara ya. Yang sana dari keluarga kaya, ternyata itu nanti ujung-ujungnya pemicunya mencet odol. Yang miskin mencet odolnya dari belakang. Ya, dari belakang. Tapi kalau saudara sudah berkeluarga, odol cukup 1 atau bisa banyak? Biasanya 1 kan, dipakai bersama, ya kan? Betul? Atau suami odolnya ini, istri odolnya, mungkin ada yang begitu juga ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas sikat giginya pasti 2 ya. Sikat giginya pasti 2, nggak mungkin sikat giginya istrinya dipakai suaminya. Kalau ada yang gitu ya nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi kalau ada ya. Ya memang bisa jadi ada juga. Nah, tapi yang jelas ini ceritanya yang tadi di pengadilan, itu yang miskin mencetnya dari belakang, yang kaya mencetnya dari tengah. Dan itu selalu begitu. Akhirnya, kalau odolnya makin lama makin menipis, yang mencet dari tengah, odolnya tuh geser lagi ke belakang. Iya kan? Ya yang miskin itu yang betulkan terus, ditoto terus sampai maju ke depan, maju lagi, ya dipencet lagi, maju lagi, pencet lagi, maju lagi. Lama-lama dia menegur.
Mencet itu loh bukan dari tengah, dari belakang gitu loh. Karena kan kita harus habiskan yang belakang terus lama-lama eker-ekeran, lama-lama menghina orang tuanya, lama-lama harga dirinya, lama-lama itu sudah merembet ke masalah-masalah yang lain sampai memutuskan bercerai. Tapi ketika diurai di persidangan ternyata asal muasalnya itu dari mencet odol. Iya, lebih baik diputuskan odolnya dewe-dewe ya, itu saudara, jalan keluarnya itu ya. Bapak Ibu, kalau hari ini ada yang bermasalah dengan odol, ini sudah ada solusinya. Belilah odol sendiri-sendiri. Itu solusinya, lebih bagus itu ya, daripada eker-ekeran gara-gara odol. Bisa gara-gara bercerai saudara. Ngeri ini ya, ngeri. Tapi ya itu, kalau sudah terlanjur saling sakit, menyakiti hati, ya, saling menggigit, balas membalas, menyerang pribadi, kadang-kadang lukanya terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, kadang-kadang ya itu susah untuk akur, susah untuk mengampuni, karena sudah terlalu lama, saudara. Tapi masih bisa, Pak, masih bisa, Bapak Ibu. Ya, asalkan saudara punya hati takut akan Tuhan, karena bercerai itu kan berdosa, Bapak Ibu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, berdosa. Ya, kalau saudara takut berbuat dosa, ya berarti saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu. Jadi semua yang ujung-ujungnya saudara tahu dosa, saudara tahu firman Tuhan, loh nanti kita ujungnya ke sini, saudara memikirkan gitu. Ya sudah, harus segera di stop. Cari solusinya, bawa dalam doa puasa, pokoknya semua, saudara. Semua kekuatan rohani harus dicurahkan supaya jangan sampai dosa. Gitu loh, saudara. Kalau saudara tahu ini, ujung-ujungnya, keluarga saudara kan mau kemana nih ke depannya kan yang tahu saudara sendiri kan. Ya kalau saudara tahu, oh ini nanti ujung-ujungnya bisa saya bercerai ini. Udah, dengan kekuatan rohani dekatkan dengan Tuhan, apa doa, puasa, segala macam minta hikmat dari Tuhan, dibendung, tidak usah sampai ke sana. Ya dengan cara apa? Memaafkan, mengalah, mengampuni, semua firman Tuhan kerjakan. Jadi itu namanya orang membuka hati untuk dituntut Tuhan. Amin. Saudara mau dituntut oleh Tuhan? Kalau saudara terus-menerus mengeraskan hati, firman Tuhan sudah berkata apa tadi? Orangnya akan masuk dalam malapetaka. Apakah ini sebuah ancaman? Tidak. Ini sebuah realita yang sedang ditunjukkan oleh Amsal bahwa ada orang yang terus-menerus mengeraskan hati, dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai malapetaka, kesulitan, wis dibenturkan sana. Ini semua diizinkan Tuhan, saudara, terbentur sana, yang benturkan Tuhan, bukan. Bisa jadi keadaan, bisa jadi itu juga setan, bisa jadi itu orang, ya. Makanya bangsa Israel itu kalau tidak nurut sama Tuhan, dia diizinkan, diserahkan ke bangsa-bangsa lain, masuk dalam pembuangan, ya kan? Masuk dalam ini, diserang oleh negara ini atau oleh bangsa ini, mati sekian orang, ya kan? Itu semua diizinkan, malapetaka. Gunanya apa? Gunanya untuk membentuk hatinya orang Israel nih, yang tadinya keras, supaya jadi mau takut akan Tuhan. Jadi ada 3 hal sore yang sudah kita renungkan. Kita dapat memiliki hidup takut akan Tuhan jika 1, kita rindu dekat dengan Tuhan. Ya, yuk kita baca yuk. 2, 3, 1. 2, 3. Iya. Slide selanjutnya, terakhir. Terakhir. Setiap orang percaya harus hidup takut akan Tuhan. Jadi bukan sebaiknya, bukan kalau bisa. Ya kalau bisa setiap orang percaya tuh hidup takut akan Tuhan. Enggak, bukan begitu saudara. Statement yang benar itu yang di bawah.
Yuk dibaca 2, 3. Setiap orang percaya harus bisa hidup takut akan Tuhan. Sambil berdiri, yuk kita berdiri, kita baca ini lagi 2 kali lagi. Pemain musik, WL, kita mohon bantuannya ya. Yuk kita baca 2 kali lagi. 2, 3. Setiap orang percaya harus bisa hidup takut akan Tuhan. Nah, bacanya begini saudara, saya minta ada penekanan. Penekanannya apa? Di kata-kata yang merah tadi. Huruf atau kata yang merah. Setiap orang percaya harus bisa. Yuk gayanya gimana saudara? Harus bisa. Atau harus bisa. Wis pokoknya mau gini terserah. Pokoknya ada penekanan. Ya, supaya apa? Supaya nancap di dalam hati dan pikiran kita. Yuk, 2, 3. Setiap orang percaya harus bisa hidup takut akan. Ulangi sekali lagi, pakai gaya ya. 2, 3. Setiap orang percaya harus bisa hidup takut akan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Karena hidupmu kalau tidak takut akan Tuhan, maka saudara juga tidak takut berbuat dosa. Ngeri saudara. Dan akibatnya apa? Malapetaka itu menimpa. Ini bukan ancaman, tapi ini realita. Ya, saudara dihadapkan realita. Saudara mau yang mana? Mau berbahagia atau mau malapetaka? Pilihan ada di tangan saudara. Ya, saya tidak berhak memilihkan, tapi saudara yang berhak memutuskan memilih yang mana. Karena itu tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada. Hamba berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang menaruh tangan kanan di dada. Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan turun dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang mengeraskan hati, melainkan kami memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Karena ada jaminan firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan bahwa kami akan memiliki kehidupan yang berbahagia. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan jalan
untuk kami lewati. Terima kasih Tuhan sudah menerangi jalan yang harus kami lewati. Dan kami mau berjalan di dalam jalan itu, yaitu hidup melakukan firman Tuhan. Berjuang terus untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, para pengurus dan semua pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kekuatan yang baru, sukacita dan damai sejahtera, kerukunan ada di tempat ini dan juga ada di dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya doa ini dijawab oleh Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih buat Pak Erwin yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan pulang, dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami mau menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.